Jadi BRIN jangan dianggap remeh. BRIN tidak bisa dianggap remeh. BRIN ini akan menjadi lembaga yang sangat penting ke depannya. Pertama, BRIN akan merubah budaya dan paradigma para peneliti ilmuwan periset di Indonesia. Sehingga hasil riset inovasi yang ada akan langsung berkontribusi pada ekonomi nasional dan juga pada kemajuan sains atau ilmu pengetahuan itu sendiri secara sekaligus berbarengan. Kedua, dan ini sebetulnya yang bisa dibilang sebagai ambisi Presiden Jokowi, BRIN ini menjadi basis atau contoh atau model untuk perumusan kebijakan pemerintah yang berdasarkan data, sains, dan bukti-bukti ilmiah lainnya. Kita semua udah paham, Pak Jokowi sedang kerja keras membangun pondasi untuk Indonesia menjadi negara maju. Akhir-akhir ini kita bisa tonton dan nikmati bersama pondasi Indonesia maju ini. Ada PON yang spektakuler di Papua. Ada pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara besar di G20 di Roma, Italia, dan KTT Iklim di Skotlandia. Hingga ada sirkuit Mandalika yang go internasional. Tapi nggak semua pondasi Indonesia maju ini bisa jadi bahan tontonan pastinya. Ada kerja-kerja di belakang layar yang tidak terlihat langsung. Nah, hari ini saya mau bahas salah satu pilar Indonesia maju yang paling tidak sampai saat ini belum bisa kita tonton bersama. Apa pilar itu? Yaitu manusia-manusia Indonesia maju yang bertalenta dalam riset dan inovasi. Sekarang kita hidup di abad 21. Di abad 21 ini, kemajuan diraih dengan membuat sesuatu yang baru. Karena harus ada yang baru, riset dan inovasi akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depannya. Pertanyaannya, apa sih gebrakan dari Presiden Jokowi untuk riset dan inovasi ini? Di sini, banyak orang yang luput melihat sebuah gebrakan yang besar sekali dari Presiden Jokowi. Sesuatu yang hebat telah dilakukan Presiden Jokowi, tapi sepertinya belum banyak dibahas. Untuk mengembangkan riset dan inovasi di Indonesia ke level yang jauh-jauh lebih tinggi, Presiden Jokowi sudah membuat terobosan luar biasa dengan membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat BRIN. Kita tahu tahun 2050 Indonesia diprediksi akan menjadi 4 besar ekonomi dunia. Ranking 4 di dunia. Kalau Indonesia ranking 4 ekonomi dunia, itu artinya Indonesia bukan hanya jadi negara maju, tetapi menjadi salah satu negara superpower. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Nah, untuk mencapai ranking 4 ekonomi dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita santai-santai saja, otomatis terjadi? Tentu tidak. Kita harus berjuang supaya prediksi Indonesia menjadi negara ekonomi keempat terbesar di dunia menjadi kenyataan. Indonesia saat ini memang sudah masuk ke negara-negara elit 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Tetapi kalau kita lihat inovasi, ada namanya Indeks Inovasi Global. Di tahun 2021, ranking Indonesia di Indeks Inovasi Global ini masih ada di ranking ke-87. Ini adalah PR kita bersama. Lalu bagaimana pembentukan BRIN menjadi gebrakan besar? Tentu pembentukan BRIN ini bukan hanya sekedar iseng belaka. Bukan hanya sekedar bikin lembaga baru dengan singkatan nama baru lagi. Setidaknya ada 2 gebrakan utama melalui pembentukan BRIN. 1 gebrakan praktis dan 1 gebrakan fundamental, yaitu perubahan budaya paradigma untuk riset dan inovasi di Indonesia. Ini khas Jokowi, ada yang praktis, ada yang fundamental. Gebrakan praktis mengenai riset inovasi Indonesia oleh BRIN adalah soal pengelolaan dana riset. Ini saya cerita sedikit. Sebelum BRIN dibentuk, banyak sekali lembaga-lembaga yang melakukan riset. Ada Kemenristek tentunya, ada LIPI, ada BPPT, ada Batan, ada Lapan, dan ada biro-biro litbang penelitian dan pengembangan yang tersebar di seluruh kementerian
kementerian dan lembaga negara. Jadi hampir setiap kementerian lembaga negara punya lembaga riset masing-masing. Jadinya dana riset yang sebetulnya lumayan harus disebar, sehingga dana riset tersebut tersebar kecil-kecil untuk riset kecil-kecilan yang hasilnya kecil juga. Praktisnya riset di Indonesia jadi tidak jelas. Setiap lembaga, setiap kelompok, dan setiap riset hanya memikirkan kepentingannya masing-masing, bergerak sendiri-sendiri saja, sehingga hasil-hasil riset inovasi ini nyaris tidak dirasakan oleh publik secara luas. Kita tahu Presiden Jokowi sangat tidak suka kegiatan-kegiatan yang tidak punya fokus dan hasilnya tidak jelas. Jadi gebrakan pertama Jokowi dalam bidang riset dan inovasi ini adalah melakukan konsolidasi dana-dana riset yang tersebar di mana-mana itu, semuanya disatukan dalam Badan Riset Inovasi Nasional, yaitu BRIN. Dana riset Indonesia memang untuk ukuran Indonesia kecil, sekitar 40 triliun rupiah setiap tahunnya. Untuk negara sebesar Indonesia, idealnya dana riset itu sekitar 150 triliun rupiah. Tetapi sebelum ditambah dananya, pengelolaan dana riset ini harus dibenahi dulu. Itulah yang dilakukan Pak Jokowi. Sekarang, dana sebesar itu dikelola oleh satu lembaga terpusat dengan prioritas riset nasional yang jelas. Bahkan BRIN memiliki target untuk mengumpulkan dana abadi riset sampai 100 triliun rupiah. Fokus dan prioritas ini penting sekali. Sebesar apapun dananya, jika tidak fokus maka hasilnya nol besar. Inilah peran BRIN menjadi pengelola sekaligus penentu arah riset dan inovasi di Indonesia. Jadi dengan adanya BRIN, dana negara untuk riset tidak akan sia-sia dan hasil risetnya akan langsung dirasakan oleh kita semua. Itu dana riset dari negara, dari APBN. Nah, dana riset dari negara, dari APBN ini hanya sebagian dari cerita seluruhnya. Karena ternyata di Indonesia, dana riset yang berasal dari swasta, dari industri, itu ternyata tidak lebih dari 20% saja. Sisanya, lebih dari 80% dana riset berasal dari negara, dari APBN. Padahal di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan di Cina, yang terjadi adalah kebalikannya. Dana riset itu berasal dari swasta, industri 80%, dan hanya sekitar 20% dari pemerintah atau negara. Inilah tantangan kedua dunia riset dan inovasi di Indonesia. Bagaimana meningkatkan peran swasta dan industri untuk melakukan riset-riset dan inovasi-inovasi di Indonesia. Gimana caranya? Di sini masuk gebrakan kedua Jokowi melalui BRIN, apa yang disebut sebagai hilirisasi riset. Apa maksudnya ini? Program hilirisasi riset, maksudnya riset yang dekat dengan aplikasi, kelihatannya praktis, tapi sebetulnya program ini merupakan perubahan yang sangat fundamental. Ini levelnya perubahan paradigma, bahkan perubahan budaya riset, budaya inovasi, dan budaya ilmiah di Indonesia. Jadi begini, paradigma lama itu adalah kita riset dulu, lalu hasil riset ini kita aplikasikan menjadi produk atau jasa atau teknologi. Singkatnya, teori dulu, baru praktek. Atau kuasai dulu sainsnya, ilmu pengetahuannya, baru dibangun teknologinya. Dalam paradigma lama ini, teknologi dilihat sebagai hasil dari sains, dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menghasilkan teknologi. Paradigma ini memang ada benarnya. Ada memang teknologi-teknologi yang lahir dari hasil riset, terutama hasil riset dasar ilmu pengetahuan. Contoh dari paradigma lama ini adalah apa yang sering disebut sebagai teknologi GPS, Global Positioning System, yaitu teknologi yang membuat kita bisa tahu titik lokasi siapapun dan dimanapun di dunia ini secara tepat. Sekarang hampir semua ponsel memiliki teknologi ini. Teknologi GPS ini bisa dibilang adalah hasil pengembangan dari sebuah teori sains, yaitu teori relativitas yang dibuat oleh Einstein awal abad 20 lalu. Tanpa teori Einstein ini, fitur geolokasi di HP-HP kita atau senlock di HP kita itu akan meleset sekitar
sekitar 11 km per hari. Jadi hampir tidak berguna. Tetapi jika kita lihat sejarah sains dan teknologi secara keseluruhan, paradigma bahwa teori dulu baru praktek ini tidak selalu berlaku. Bahkan mungkin sebaliknya. Kalau kita lihat sejarah yang lebih panjang, lebih banyak ditemukan teknologinya dulu. Baru setelah teknologinya ditemukan dan dipakai, dibangun teorinya atau sainsnya di balik teknologi tersebut. Saya kasih contoh. Pada abad 18, orang lebih dulu mengutak-ngatik, mengoprek mesin uap tanpa teorinya apa itu mesin uap, tapi orang utak-atik, ngoprek-ngoprek. Seiring dengan semakin baiknya desain mesin uap, baru para ilmuwan mengerti teori ilmiah di balik bekerjanya mesin uap ini, yaitu teori termodinamika. Jadi, teori ilmiah, teori matematika dari mesin uap ini baru ditemukan setelah mesinnya jadi. Jadi bukan teori dulu baru mesin jadi, mesinnya jadi dulu baru dibangun teorinya. Begitu. Ada contoh lain, yaitu soal teknologi transportasi air, baik di sungai atau di laut. Teknologi transportasi air ini sudah ada, sudah dibangun oleh manusia sejak ribuan tahun lalu. Kita tahu, nenek moyang kita pelaut. Sejak ribuan ratusan tahun lalu, orang sudah membuat perahu-perahu untuk mengarungi laut, sungai, bahkan samudra. Perahu-perahu alat transportasi air ini dibangun tanpa pemahaman yang ajak, yang menyeluruh, yaitu teori bagaimana cairan atau air berperilaku. Baru di abad 19, ilmuwan berhasil menemukan teori yang komplit mengenai perilaku cairan termasuk air. Lagi-lagi di sini yang terjadi adalah sebaliknya. Prakteknya dulu, teknologinya dulu, produknya dulu yang ada, baru teorinya dibangun belakangan setelah produknya ada. Memang setelah ada teorinya, manusia mengerti perilaku cairan air, akhirnya manusia mampu membuat kapal-kapal yang jauh lebih canggih lagi. Jadi teori tetap berguna untuk membuat produk yang lebih canggih lagi. Paradigma bahwa praktek dulu, produk dulu baru teori, ini juga sedang terjadi di dunia digital sekarang, yaitu dalam bidang yang sering disebut sebagai kecerdasan buatan. Setiap kita membuka media sosial atau aplikasi apapun di HP, di gadget, di gawai kita, sadar atau tidak sadar, kemungkinan besar ada teknologi kecerdasan buatan yang digunakan di situ. Jadi, teknologi kecerdasan buatan ini sudah dipakai di mana-mana. Bahkan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi, jika mau jujur, belum ada satu orang pun ilmuwan di dunia yang betul-betul paham, mengerti teori kecerdasan buatan ini secara lengkap dan utuh. Karena kalau sudah ada, ya tentu mesin akan sepintar, secerdas manusia. Dan itu belum terjadi sampai sekarang. Jadi lagi-lagi, teknologi dulu, produknya dulu, baru teorinya, sainsnya belakangan. Kita balik lagi ke Presiden Jokowi. Jadi, Pak Jokowi ingin para periset, ilmuwan, inovator Indonesia fokus ke produk-produk aplikasi teknologi yang bisa diterapkan langsung. Inilah yang disebut hilirisasi riset. Riset yang fokus di hilir, di aplikasi. Jadi, Presiden Jokowi mengajak para periset, ilmuwan Indonesia untuk melakukan hilirisasi riset ini agar bisa mencapai dua tujuan sekaligus. Ini sangat jenius. Saya coba jelaskan. Pertama, hasil riset yang dihilir ini tentu akan lebih dekat menjadi produk atau jasa atau teknologi yang punya dampak langsung bagi ekonomi nasional kita. Itu satu. Tapi tujuan kedua, hasil riset-riset dihilir ini pada akhirnya akan kembali ke hulu, yaitu produk-produk yang sudah ada, sudah dipakai, itu akan membantu kita para periset ilmuwan merumuskan teori ilmiah di balik produk tersebut. Selanjutnya, setelah teori ilmiahnya diketahui, bisa dipakai untuk membuat produk yang lebih baik lagi. Dan seterusnya diulangi sehingga terbentuk sebuah loop, sebuah lingkaran tertutup inovasi, yaitu inovasi dari hilir ke hulu, lalu ke hilir lagi, dan demikian seterusnya. Loop inovasi inilah yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju.
Sekarang kita balik lagi bicara soal BRIN, organisasi yang baru dibentuk ini. Terutama kita lihat organisasi BRIN ini seperti apa. Jadi setelah lembaga-lembaga riset ini dikumpulkan menjadi satu dalam BRIN, Presiden Jokowi sadar untuk membangun organisasi riset nasional yang kuat. Para peneliti, ilmuwan, riset yang pintar-pintar ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sendiri-sendiri. Para peneliti kita, ilmuwan kita itu jago-jago sekali risetnya, membuat terobosan di bidang masing-masing. Apalagi kalau mereka bisa kolaborasi lintas bidang, lintas keilmuan. Tetapi riset yang menghasilkan produk jasa teknologi yang bisa langsung dipakai di masyarakat itu membutuhkan bukan sekedar kolaborasi ilmiah. Para ilmuwan ini harus mampu juga berkolaborasi, bekerja sama, berinteraksi dengan kalangan non-ilmuwan, non-periset, para pemangku kepentingan. Mengapa ini penting? Karena negara kita negara demokrasi. Segala pengeluaran anggaran biaya harus disetujui oleh parlemen. Maka anggaran ditentukan oleh parlemen. Ilmuwan harus bisa bernegosiasi, berlobi dengan parlemen. Itu satu contoh. Contoh lain, hilirisasi ini juga beresiko jika riset kita jadi terlalu dekat dengan pihak swasta industri, sehingga yang menentukan arah riset menjadi kalangan industri atau swasta saja. Gimana caranya supaya riset ini tidak lepas kendali? Disinilah Presiden Jokowi kembali dengan ide cemerlangnya bahwa para peneliti ilmuwan hebat ini perlu di backup, yaitu dengan menempatkan sosok negarawan mantan Presiden Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Ini langkah yang penting sekali. Ibaratnya beginilah, misalkan sebuah perusahaan yang besar punya direktur utama, punya CEO yang ahli manajemen, ahli finance, ahli keuangan, dan macam-macam. Tapi perusahaan besar ini tidak akan maju kemana-mana meskipun isinya hanya para ahli saja, kalau tidak ada yang jago melobi dengan para pemangku kepentingan lain. Maka itu ada yang namanya selain direktur ada komisaris. Komisaris ini adalah selain mengawasi para direktur, juga oleh orang-orang yang memiliki akses, memiliki lobby ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, alias ke seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan bisnis perusahaan tersebut. Ibu Megawati ini juga mantan presiden, ketua umum partai terbesar di Indonesia. Tentunya jejaringnya dan pengaruhnya luas sekali. Backing dari Ibu Megawati ini menjadi penting supaya BRIN bisa gesit bergerak dan mendapat dukungan luas. Jadi, adanya politisi di Dewan Pengarah BRIN jangan dilihat sebagai politisasi riset, apalagi politisasi sains. Ibaratnya begini lagi, sama seperti jika ada mantan jenderal jadi komisaris perusahaan. Bukan berarti terjadi militerisasi perusahaan. Bukan gitu kan? Jadi tidak relevan menggugat posisi Ibu Megawati di BRIN karena tugas Ibu Megawati di BRIN bukan melakukan penelitian. Tugas Ibu Megawati di BRIN adalah memuluskan langkah-langkah program-program BRIN agar bisa dieksekusi secara luas nasional. Jadi para peneliti ilmuwan bisa fokus pada keahliannya, yaitu meneliti dan menelurkan inovasi. Biar yang mengurus lobby-lobby dan berhubungan dengan pemangku kepentingan lain itu adalah yang membackup para ilmuwan itu, yaitu ada di Dewan Pengarah BRIN ini. Jadi BRIN jangan dianggap remeh. BRIN tidak bisa dianggap remeh. BRIN ini akan menjadi lembaga yang sangat penting ke depannya. Pertama, BRIN akan merubah budaya dan paradigma para peneliti ilmuwan periset di Indonesia. Sehingga hasil riset inovasi yang ada akan langsung berkontribusi pada ekonomi nasional dan juga pada kemajuan sains atau ilmu pengetahuan itu sendiri secara sekaligus berbarengan. Kedua, dan ini sebetulnya yang bisa dibilang sebagai ambisi Presiden Jokowi, BRIN ini menjadi basis atau contoh atau model untuk perumusan kebijakan pemerintah yang berdasarkan data, sains, dan bukti-bukti ilmiah lainnya. Meskipun Pak Jokowi bukan seorang ilmuwan atau akademisi, Pak Jokowi adalah seorang pengusaha ekspor. Sebagai pengusaha ekspor, Pak Jokowi ini paham betul pentingnya data, fakta, dan metode-metode yang terukur agar sebuah proyek sukses dan tepat sasaran. Karena itu, Pak Jokowi sangat berharap agar Kepala BRIN dan jajarannya bisa menjadi contoh sukses perumusan kebijakan berdasarkan data dan sains di Indonesia.
Sekian dan terima kasih. Kalau ada saran topik untuk saya bahas, silahkan post di komen ya. Sampai jumpa di episode Filosofi Robi selanjutnya.